Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan laporan kami mengenai startup kami itu yang bernama After Mistake. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nusifah Hayati. Saya Ledru Muhammad Syair. Saya Aisyah Nizar Fitraya. Saya Baik, saya akan langsung masuk saja ke materinya, yaitu pertama adalah mengenai latar belakang. Nah, jadi yang latar belakangi pembuatan startup kami itu adalah karena industri fashion saat ini itu persaingannya semakin tinggi, sedangkan minat generasi muda terhadap budaya lokal itu cenderung masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu, tetapi konsumen saat ini menyukai produk yang lebih estetik, original, serta mempunyai nilai cerita di balik brand itu. Nah, oleh karena itu kami hadir sebagai brand streetwear modern yang menggabungkan antara budaya lokal dan juga desain kontemporer agar tetap relevan dan kompetitif di pasaran. Lalu selanjutnya adalah struktur organisasi. Di sini Naira berperan sebagai CEO yang tugasnya itu bertanggung jawab dalam memimpin tim. Lalu selanjutnya adalah production lead, yaitu saya sendiri yang bertugas untuk mengelola proses produksi. Lalu ada marketing lead, yaitu Latifah yang bertugas untuk untuk mengembangkan strategi pemasaran produk. Lalu ada design lead, yaitu Aisyah yang tugasnya untuk membuat desain serta konsep brand kami. Lalu yang terakhir adalah customer service dan web designer, yaitu Rizka yang bertugas untuk mengelola komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya mengidentifikasi konflik dan resolusinya. Yang pertama, dalam pengerjaan proyek ini muncul dua konflik utama. Yang pertama yaitu konflik antara production lead dengan design lead yang mempermasalahkan terkait dengan konsep desain, di mana production lead ini berpendapat bahwa desain yang dibuat itu terlalu childish dan playful, sedangkan menurutnya tidak sesuai dengan konsep brand kami yang bersifat semi premium yang modern dan mature. Kemudian konflik kedua yaitu terjadi antara production lead dengan CEO mengenai penentuan harga. Di sini production lead menilai bahwa harga yang ditentukan untuk produk After Mistake ini terlalu mahal untuk segmentasi pelanggan yang berusia di antara 15 sampai 35 tahun. Sedangkan menurut CEO, harga itu sudah cukup sesuai dengan kualitas brand dan positioning brandnya. Setelah adanya konflik tersebut, kemudian kami analisis menggunakan teori manajemen konflik. Dalam proyek After Mistake ini, konflik tim muncul karena perbedaan pendapat mengenai harga produk dan juga desain. Di mana production lead tadi berselisih dengan desain lead mengenai hasil produk, dan production lead menilai bahwa desain terlalu playful, sedangkan desain lead menekankan relevansi kreatif dan tren digital. Keduanya bersikap competing, sehingga perdebatan berlalu tanpa keputusan dan menciptakan kondisi no-win. Konflik juga terjadi antara CEO dan juga production lead mengenai penentuan harga, yang pada awalnya keduanya itu bersikap competing atau menang kalah, dan komunikasi yang disampaikan melalui pihak ketiga yaitu customer service justru membuat situasi menjadi avoiding atau kalah-kalah. Selanjutnya, setelah muncul masalah tersebut, kami menentukan strategi untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut melalui collaborating, yaitu negosiasi kolaboratif yang berada pada kuadran menang-menang. Di sini dalam proyek After Mistake, CEO memimpin rapat eksklusif yang melibatkan production lead, design lead, marketing lead, dan customer service sebagai mediatornya, sehingga setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya secara langsung dan bergiliran pada rapat tersebut. Kemudian setelah rapat tersebut diadakan, didapatkan solusi hasilnya yaitu mengenai harga. Pada akhirnya untuk penetapan harga produk ditetapkan tetap mempertahankan harga tersebut karena brand After Mistake lebih mengedepankan citra brandnya. Dan yang kedua yaitu mengenai konsep desain yang kemudian disesuaikan menjadi bold, minimalis dengan sentuhan playful sehingga tetap modern dan relevan. Dengan pendekatan ini, konflik yang awalnya tidak produktif berubah menjadi proses kolaboratif dan akhirnya memperkuat budaya tim. Kemudian berlanjut pada kegiatan emosional. Berikut aspek-aspek emosional yang penting peran dan aspek-aspek. Yang pertama dasar awareness, yaitu CEO menyadari konflik terjadi karena miskomunikasi
dan itu bukan semata perbedaan tindakan saja. Kemudian dari self-regulation itu professionally dan discipline, mulai mengendalikan emosi dan defensif. Kemudian ada empati, yaitu setiap pihak memahami perspektif lain seperti marketing, desain, kualitas, dan juga. Dan terakhir ada social skill, yaitu customer service sebagai media yang mengusut informasi dan menjaga alur diskusi dengan. Kemudian ada komunikasi dan kepemimpinan. Yang pertama ada gaya komunikasi dalam tim. CEO menggunakan gaya komunikasi idealis asertif, yaitu bersikap tegas tapi menyampaikan kritik lewat customer service hingga memicu miskomunikasi. CEO tidak melakukan komunikasi langsung tapi komunikasi tidak langsung sehingga memperpanjang konflik. Kemudian background user lead menggunakan gaya komunikasi direct and dominant, yaitu komunikasinya lugas dan kuat namun kurang empati sehingga argumen terasa memaksa. Kemudian ada design lead, yaitu gaya komunikasi expressive communication, yaitu dia ekspresif lewat visual, emosional saat ditolak. Kemudian ada respon defensif, meningkatkan tensi konflik. Kemudian yang terakhir ada customer service menggunakan gaya komunikasi mediator informal, yaitu customer service di sini jadi perantara di luar desk. Dia menjadi pesan jadi berlapis karena di sini customer service menjadi mediator komunikasi antar role. Intinya informasi sering berubah. Kemudian ada proses team buildingnya dilakukan. Kemudian rotasi kepemimpinan dalam proyek itu pertama ada CEO, itu strategis leader, dia memimpin penyelesaian konflik, mengambil keputusan akhir. Kemudian production lead, yaitu dia technical leader, dia memimpin pembahasan harga, bahan, dan proses produksi. Nah, gaya terlalu dominan sehingga memicu friksi. Kemudian design lead, yaitu sebagai kreatif leader, dia mengarahkan mood, style, dan konsep desain. Kemudian leadership kurang kompromis saat terjadi perbedaan pandangan. Kemudian ada customer service, dia informal mediation leader, dia menjabani komunikasi atau menyampaikan informasi sehingga jadi mediator. Ini menjadi bukti bahwa kemungkinan bisa muncul dari peran apapun itu. Kemudian ada inti rotasi. Kemungkinan berbeda sesuai konteks dan kompetensi, bukan hanya jabatan saja. Oke, selanjutnya yaitu proses team building yang berlangsung selama training langsung. Nah, dari konflik sebelumnya itu kami baru kelar setelah melakukan rapat diskusi. Jadi semua pihak itu berbicara tentang apa saja unek-unek mereka selama mereka itu mengerjakan proyek. Di sini customer service sebagai penengah atau mediator. Nah, jadi kami melakukan evaluasi apa saja pola komunikasi yang salah dari sebelum-sebelumnya. Di sini kami selanjutnya mengklarifikasi peran dan harapan dengan menentukan batas kewenangan dari tiap-tiap role. Jadi kami menetapkan alur komunikasi yang benar agar tidak ada miskomunikasi seperti sebelum-sebelumnya. Yang ini membuat alignment tim menjadi lebih kuat. Oke, yang selanjutnya kami brainstorming dengan design lead, presentasi konsep, dan production lead itu menghitung biaya. Lalu CEO menganalisis positioning brand. Lalu customer service mencatat hasil dari diskusi tersebut. Oke, untuk penutupnya kami melakukan refleksi yang dipimpin oleh CEO dengan menekankan akan pentingnya bahwa komunikasi langsung dan transparan itu bisa menghargai pendapat dari masing-masing role. Nah, dari situ dinamika dari tim kami menjadi lebih solid dan menjadi lebih sehat. Oke, selanjutnya ini adalah hasil startup dari Advenistech. Bisa dilihat itu ada dua gambar. Yang pertama T-shirt dan jacket sebagai output utama dari brand kami. Ini menggunakan teknik pecah pola untuk potongan yang presisi dan unik dengan desain yang mengutamakan kualitas, detail visual, dan karakteristik wear modern yang memadukan elemen budaya Jawa dan visual yang lebih contemporary. Oke, ini selanjutnya adalah hasil dari produk market fit dan produk social media. Ini kami melakukan survei sebanyak 75 responden dan hasilnya adalah
ada di tabel itu faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih produk fashion. Jadi solusi dari asisten itu kebetulan sudah menjawab dari dua faktor tersebut, yaitu kualitas produk dan desain dan identitas brand. Jadi itu sudah match dengan target utama dari kami sebelumnya, yaitu Gen Z dan milenial. Selanjutnya bisa dilihat di sini dalam laporan penjualannya. Terdapat penjualan di bulan Oktober sampai November yang dilakukan promosi secara konsisten. Pertumbuhan ini terlihat dari naiknya pengunjung e-commerce, pemasukan produk pelajar mereka dari Instagram Ads, Shopee Ads, dan TikTok Ads yang kami lakukan. Dan berikut adalah arus kas pada bulan November. Kita berhasil menjual 28 pieces kaos baju. Pada bulan November ini, peringkat ini dipengaruhi oleh promosi yang di-push secara intensif sehingga memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan minat serta kepuasan pembelian konsumen. Dan kami melakukan evaluasi, yaitu tim kami memiliki beberapa kekuatan, yaitu identitas brand yang unik, yang jelas, lalu kualitas produk yang bagus, lalu kita melakukan limited release, yaitu supaya brand menjadi lebih eksklusif, strategi pemasaran digital yang efektif, kolaborasi komunitas dan pendekatan storytelling, dan struktur organisasi yang jelas. Ini kami memiliki pembagian role yang rapi. Tetapi kami tetap memiliki kelemahan, yaitu kapasitas produksi yang terbatas, jadi kami tidak bisa mengejar permintaan konsumen, lalu ketergantungan tinggi pada produksi berbayar, minimnya saluran penjualan offline karena kita tidak ada toko offline-nya, jadi kita hanya ada di platform digital, lalu brand awareness yang belum stabil, dan variasi produk yang masih sedikit. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya kan? Kalau ini nggak ada 15 menit ya? 12 menit, Pak. 12 menit? Iya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin jadi tanyanya general ya, mulai dari performan presentasinya, produk yang dihasilkan dan sebagainya. Nanya dulu. Kepada Mas Anas. Yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu. Yang lain. Yang baru Pak saya. Boleh berkomentar, nggak apa-apa. Silakan. Jadi kelompoknya Mbak Lida ya, Mbak Lida, Mbak Siva, terus Mbak Naya ya. Mbak Naya itu Audrey, ini ya, Naizala ya, orang Riana ya. Kemudian Mbak Aisyah ya. Nah itu sebetulnya yang dibuat apa ini? Proyeknya apa? Kaos streetwear. Apa namanya? Angelmen. Ini produknya ya, produknya namanya Adi After Mistake, nama brandnya After Mistake, output produknya itu kaos. kaos ya. Mereknya After Mistake. After Mistake. Apa itu artinya? Setelah apa? Jadi Anda kan fokusnya ini ya. Nah, harusnya itu yang di blow up. Jadi Anda misalnya saja menjelaskan konsumen yang ada bidik seperti apa gitu ya. Nah setelah itu baru di belakang layarnya itu gimana. Sehingga Anda mengajak teman-teman ini tertarik untuk membeli. Nah gitu ya. Jadi istilahnya gitu. Jadi ketika Anda, ini kan presentasi ya, presentasi Anda menjelaskan tentang After Mistake ini ya, kaos ini tertarik enggak teman-teman terhadap produk ini ya gitu. Ya. Kira-kira gimana teman-teman? Ini market share-nya siapa ini? Gen Z, seperti ini ya, Anda termasuk ya. Coba ditanya satu-satu. Tertarik enggak sama kaos ini? Hah? Mau beli enggak? Gimana Mas Landi, silakan.
Itu nanti kalian outputnya kan bakal jualan ini. Nah ini Output kan. Nah itu dari kalian tuh sistemnya tuh mau kalian pre-order, sistem pre-order, dan itu gimana konsepnya. Terus kalau misal kalian install itu gimana konsepnya. Karena kan kadang beberapa ada orang yang kayak nggak percaya gitu loh, pre-order ini kita belum lihat hasilnya, barangnya kayak gimana gitu kan. Berarti gimana caranya kalian juga membuat orang-orang tuh percaya gitu loh kalau kamu misal pre-order tuh bakal outputnya juga bagus gitu. Itu gimana? Untuk sistem penjualannya itu nggak pakai pre-order, jadi langsung udah ada produknya, dan sebelumnya itu udah di-review dulu untuk jadi video yang sangat detail. Kemudian kita kan pakai limited stock gitu kan, jadi nggak akan ada resell 2 kali. Jadi cuma misal produksi pertama itu 20 pieces, ketika nanti produknya udah 20 pieces kejual semua, nanti nggak ada restock lagi, jadi limited edition gitu. Tapi kalau nggak jual, Ya itu kan masih bisa dijual ke bulan-bulan selanjutnya kayak gitu. ini jauh-jauh. Oke, market set-nya Gen Z ya. Tadi kalau Mas Lati berkaitan dengan penjualan ya, teknik penjualan. Nah Gen Z itu kan banyak. Ada yang kuliah, terus ada yang SMA. Nah, itu. Nah, Anda fokus di mana ini? Mau yang kuliah atau SMA? Atau komunitas? Pokoknya yang keren-keren. Biasanya mahasiswa-mahasiswa gitu sih. Mahasiswa dipakai pada waktu kapan? Kalau pas boleh nggak kuliah dipakai? Boleh. Boleh. Bilangin Pak. Kalau tapi pakai jaket gitu ya. Ya, oke. Cuma desainnya cuma 2 itu aja ya. Yang lain belum ya. Kalau ada apa bintang iklannya baru cakep kayaknya. Mbak Sipa boleh, Mbak Bipa boleh yang pakai gitu ya. Nah yang ini ya berarti ya. Jadi setelah Anda bilang startup Anda seperti ini gitu ya. Kemudian komentar teman-teman Anda bagaimana, itu baru nanti oh gini loh cara membuat saya ini. Nah ternyata sampai hasil gini itu ada konfliknya seperti ini. Nggak perlu baca. Tapi kayaknya tadi baca belum ada apa istilahnya belum ada interaksi dengan teman-teman. Teman-teman tertarik nggak sama ini ya gitu. Nah ini karena ada startup ya. Nah startup itu adalah bagaimana membuat apa ya usaha baru yang berbasis IT ya. Nah ini itu seperti itu. Jadi Anda tarik dulu teman-teman untuk ini. Ada masukan nggak teman-teman? Nah itu bisa. Nanti dipasarkan lewat apa web atau aplikasi? Lewat Shopee, lewat Oh Shopee, pakai Shopee ya. Kenapa lewat Shopee? kalau penjualannya lewat Shopee, tapi kalau promosinya lewat Instagram. Instagram. Nah itu. Aku mau tanya. Nah sip. Nah, tadi kan di bagian konflik ya, masalah itu kan ada yang konflik yang kedua itu kan masalahnya sama CEO sama apa production lead ya. Nah, itu kan apakah hierarki jabatan itu bisa dikategorikan sebagai kayak hambatan psikologis, kayak misalnya kita kalau mau negur atasan kan kayak agak sungkan ya. Nah, itu gimana caranya ngatasi rasa sungkan atau takut untuk menyampaikan kritik dan saran ke atasan biar atasan nerimanya juga enak, kita dapat feedbacknya juga enak juga. Itu gimana caranya biar sama-sama enak, biar nggak terjadi konflik yang terjadi kayak tadi biasanya. Ya konflik itu ada positif ada negatif ya. Jadi ini permasalahannya ketika ada CEO dengan production manager ya. Iya. Ada konflik, misalnya konfliknya CEO itu kepinginnya bikin banyak gitu ya. Tapi productionnya, wah saya nggak punya kuasa. tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja sangat terbatas. Kalau misalnya dipaksa lembur gitu ya, nggak bagus hasilnya. Gampang gitu. Oh, kamu itu nggak mau saya atur ya. Nah
Anda ini ada gambarkan situasinya antara CEO, product manager, kemudian marketing dan sebagainya. Itu seperti apa? Apakah ada senioritas, ada junioritas, atau satu level gitu ya? Kalau ini kan tim satu level gitu ya. Nah itu. Kalau senioritas misalnya di Udinus itu kan Pak Edi lebih sepuh ya, kemudian anak buahnya lebih muda dan sebagainya, pasti ada rasa sungkan dan sebagainya. Nah itu sungkan sih, soalnya kan antara temennya, jadinya tuh semuanya tuh sebenarnya mau ngomong tuh sungkan, mau ngomong ke CEO-nya tuh sungkan, tapi makanya itu jadinya dia production lead sama CEO-nya itu ngomongnya ke customer service-nya, jadinya nggak langsung kontur gitu, jadinya ngomongnya ke Giska. Jadi dia tuh merasa ada yang kurang itu nggak langsung ngomong, jadinya Terlalu tipis ya. Iya. Sama aja nggak enak kan kalau kayak gitu, kan nggak berani ngomong langsung ke atasan. Kan aku tanya gimana caranya ngomong ke atasan langsung biar sama-sama enak, biar nggak ada apa ya perbedaan pendapat yang bikin konflik gitu loh. Bagaimana nyampaian dari pendapatnya production lead langsung ke atasan gitu. Kalau menurutku biar gak ada miskomunikasi, kita harusnya adain eval rutin ya, kayak kira-kira nanti di eval itu kita bukan forum diskusi di mana nanti semua orang itu berhak menyampaikan pendapatnya, apa aja keluh kesahnya. Misalnya ada yang burnout karena deadline-nya mepet, itu bisa dikomunikasikan, ntar biar bisa jadi evaluasi buat proyek-proyek ke depan kayak gitu. Mungkin solusinya adalah evaluasi atau rapat rutin. Kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Gimana Mas? Sudah Pak, cukup. Oke. Yang lain mana? Yang mbak-mbaknya ya Egin. Kalau udah apa ya dikritik namanya, biar lebih bagus gitu loh. Artinya kita bertanya itu untuk kebaikan ya. Ini berapa persen bisa di follow up produk ini? Kalau Anda sebagai tim gitu ya, Anda kan punya impian dan sebagainya. Buat ini kan enggak asal gitu ya. Pasti udah ada dokumennya, ada konflik dan sebagainya gitu ya. Kira-kira berapa persen kalau di follow up itu? Kemungkinan di follow up berapa persen? Atau ini hanya angan-angan? Angan-angan, tapi gitu loh, hanya tugas gitu ya. Kenapa kok hanya tugas? Karena apa produknya atau bagaimana? Atau mungkin Anda belum siap atau bukan standar? Anjir. Gimana? Oh, belum cukup, waktunya belum cukup. Dan maksudnya follow up itu tidak harus besok, tapi juga dalam semester atau depan dan sebagainya. Ayo Mbak Adiba, Mbak Siva, Mbak siapa ini, Mbak Gisa ya, Mbak Salah gitu ya. Nah, di follow up yuk ya, tapi kan tidak sekarang gitu. Sekarang besok kan OAS dan sebagainya. Mungkin pas waktu semester genap ganjil gitu ya, itu kan liburnya panjang ya. Nah itu, mungkin bisa di follow up dan sebagainya. Kalau mau di follow up, apa yang mau direvisi? Konsep? Oke. Kalau salurannya bisa ya, ya bisa kan, mudah ya. Artinya Anda buka IG ya, di YouTube dan sebagainya, di Shopee dan sebagainya ya. Tapi Anda lihat juga bisa jadi Anda tidak ikut di Shopee ya. Ikut di Shopee oke, tapi di Shopee itu kadang-kadang ada beberapa sistem yang menghalangi gitu. Misalnya stok Anda 100 gitu ya. Nah ternyata stok Anda itu tidak real 100 ya. Ketika ada yang order gitu ya, stok Anda habis gitu ya. Itu karena apa? Karena Shopee itu juga menilai Anda, kinerja Anda gitu. Ini sudah diangkat jadi TA gitu. Sehingga kadang-kadang ada customer order gitu ya, ditolak gitu. Nah ketika ditolak berarti store Anda itu dinilai jelek gitu ya. Nah itu banyak hal.
kemudian pembayarannya dan sebagainya itu tidak langsung, biasanya 1 minggu. Nah itu perlu dipikirkan juga, apakah Anda nanti membuat website sendiri atau bagaimana kan gitu. Nggak harus website, sekarang website gampang ya Mas, mudah itu, AI dan ini cepat gitu ya. Nah ini, jadi Anda juga harus belajar tentang e-commerce juga ya. Apakah ini B2B itu udah ada ya? Bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ya. Kalau ini tidak mungkin kan. Kalau ini B2C. B2C gitu ya. Anda bisnis to customer gitu ya. Nah ketika Anda membuat bisnis untuk customer, berarti webnya seperti apa kan gitu ya. Ada harganya, ada diskon, ada yang menarik di situ kan gitu ya. Beda dengan konsep B2B, tidak ada harganya, cuma produk, penjelasan. Nah ini yang Anda harus pikirkan juga gitu ya. Nah ini. Maka dengan demikian ya, mungkin Anda sudah punya ide untuk membuat startup gitu ya. Ya, Anda sudah punya brand namanya Aftermistic dan sebagainya. Tidak hanya di apa? Di ini ya, di kaos dan sebagainya, tumbler gitu ya. Yang kemarin tren di KAI gitu ya. Toko. Jadi toko gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi gitu ya. Nah, apa? Jadi menarik gitu ya. Nah, Anda punya desain tersendiri di mana Anda sudah punya market gitu ya. Nah, ini dikembangkan ke sana nggak apa-apa. Jadi Mbak Habibah dan rekan-rekan ini mungkin bisa, karena konfliknya sudah jelas ya, sudah tahu, sudah kompak menghasilkan produk apa ya, fashion atau mungkin perlengkapan lain dan sebagainya, itu bisa diteruskan. Ya, jangan sia-siakan gitu. Kira-kira kompak nggak satu timnya? Kompak ya, jadi misalnya urutan misalnya 200-an untuk memulai usaha gitu ya, atau 300-an nanti untuk mengisi waktu, itu kan bisa itu. Sudah punya teknologi di situ ya. Nah itu bisa jadi nanti kalau misalnya saja ada lulus nyari pekerjaan susah gitu ya, itu yang diteruskan gitu. Ada membuka pekerjaan ya, sekarang itu konsepnya bukan nyari kerja ya, nyari kerja susah. Konsepnya adalah bagaimana kita membuat peluang kerja gitu ya. Nah mumpung sekarang Anda masih kuliah, dibuka linknya seluas-luasnya. Paham ya maksudnya? Kan ketika nanti Anda lulus ya, Mbak Habibah pulang ke Kudus gitu ya, Mbak Siva ke Kalimantan gitu ya, yang lain juga ke kotanya masing-masing gitu ya. Nah itu susah nggak ketemunya? Susah. Nah sekarang mumpung masih semester 3 gitu ya, masih berapa semester lagi? 5 ya. Iya. Nah 5 itu buat koneksi sekuat mungkin gitu ya. Nanti kalau udah lulus susah pasti. Anda cari temannya, oh sudah nikah gitu kan, sudah ini dan sebagainya. Nah kalau sekarang sudah dibuat tim gitu ya, nah Anda tahu karakternya masing-masing gitu ya, cocok gitu ya, satu frekuensi gitu ya. Nah itu dipertahankan. Apalagi nanti kelasnya terus gitu ya. Ya, nah itu Anda sudah ngeklik dengan temannya, ya itu dipertahankan apa? Ya, nah ini. Jadi kalau kelas terus itu enak malah gitu ya. Anda bisa misalnya satu kelompok ini sudah satu frekuensi, ya itu terus tidak apa-apa. Nanti bisa jadi Anda membuat satu organisasi paling tidak yang punya legalitas buat CV atau apa kan gitu ya, yang tidak berbiaya dan sebagainya, kan mudah itu. Mencoba usaha dan sebagainya gitu. Nanti ada waktu-waktu yang mungkin Anda tidak sibuk, nah itu digunakan. Nah harapannya Mbak Eri seperti itu ya. Dari programnya keterampilan interpersonal, Anda akan mengenal temannya gitu ya, mumpung masih kuliah ya. Oke, adalah yang lain, silakan. Nah ini tidak hanya untuk kuliah aja ya, untuk mencari nilai, tetapi untuk mencari teman dan untuk mencari relasi ya. Nah sekarang kalau misalnya Anda kesulitan dana, banyak kok nyari dana itu. Anda misalnya membentuk UMKM di, misalnya Anda terdaftar di Semarang gitu ya, ada apa ya, kredit mikro ya sampai 10 juta gitu ya. Nah itu misalnya seperti itu ya, tidak terlalu berat ya. Misalnya gagal nanti ditanggung renteng 5 orang berapa gitu, berapa, 2 jutaan ya. Nah 2 jutaan ya. Nah itu jadi mulai dari kecil dulu, mulai dari kecil misalnya
Kalau misalnya 1 jutaan, menyisihkan 1 jutaan, misalnya nabung gitu ya. Nah itu nanti untuk memulai usaha enak. Kalau ini 1 jutaan, 5 jutaan bisa jalan nggak? Bisa ini. Ya kan Anda nggak jahit sendiri kan? Ya kan Anda hanya mendesain gitu. Nah kalau Anda lihat desain itu yang paling bagus itu yang cepat itu Solo bagus, Jogja bagus gitu. Aja Anda desain aja, kemudian ada market gitu ya. Nah itu, jadi Anda tergantung marketnya seperti apa. Genset kan banyak, SMA juga banyak gitu ya. Tapi tergantung dari nanti Anda sudah mulai seperti itu, segmented-nya itu penting gitu ya. Nah ini kalau berkaitan dengan produk ya, segmented misalnya Semarang dengan Jakarta beda. Ya, beda selera gitu ya dan sebagainya. Dengan Bandung beda sekali. Bandung itu reasonable gitu ya. Kalau melihat itu biasa gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ketika Anda segmented ya berarti ke situ. Khusus orang Semarang, khusus SMA gitu ya. Atau khusus komunitas. Ya, kalau komunitas itu enak gitu ya. Anda langsung broadcast ke ID-nya ada ke komunitas itu gitu ya. Nah ini seperti itu ya. Manfaatkan ya. Jadi ini yang Pak Heru sampaikan pada Anda. Jadi Anda sudah susah payah mencari teman, sudah berdiskusi gitu ya. Konflik yang paling ini apa? Yang paling mencolok ketika Anda membuat ini. Apa? Desain ya. Oh desain. Desain kan desainnya bukan artinya ide atau apa, atau mungkin saja Habibah keset tidak ya. Jadi semua kompak ya, semua bekerja sama ya. Nah itu kalau desain itu saya yakin Anda nyari-nyari tidak apa-apa. Jadi desain misalnya Mbak Habibah kemana, Mbak Habibah kemana gitu ya, Mbak Nadia kemana, Mbak Utri kemana gitu ya, Mbak Gise kemana gitu ya. Ide itu biasanya didapat ketika kita tidak diam, tapi jalan. Mbak Habibah ke Kudus, tiba-tiba di jalan liar-liar, nah bagus ya misalnya. Nah itu muncul ide itu. Ya, makanya kita perlu juga jalan-jalan. Dan jalan-jalan itu ketika kita merenung, punya lihat sesuatu, jadi dapat ide. Nah ini seperti itu. Ini hanya ide ya. Kalau ide itu bisa nanti nanti didiskusikan. Saya punya ini gitu ya. Pas liburan ketemu pulang ketemu teman ya. Saya punya ini tertarik gitu ya. Jadi kalau ide itu biasanya ada konsep apa? ATM ya. Amati tiru partikel. Ya. Kalau apa? Amati tiru Partikel. apa? Modifikasi. Modifikasi. Beda kalau Cina beda. Iya. Amati tiru maling. Nyuri gitu ya. Iya kan? Sama dengan Jepang awal kan. Dia menyuri mobil membeli mobilnya Amerika di Pronoli di Bredel. Nah, dia dimodifikasi. Modifikasi jadilah kalau mobil Amerika itu apa kelemahannya gitu ya. Nah, dicari seperti itu. ATM itu penting. Ya, ada ide lagi gitu ya. Dan tidak apa-apa misalnya Anda membeli dulu produk yang laris gitu ya. Membeli, lihat kan kalau tahu produk laris di Shopee tahu ya. Oh ini ratingnya 5 gitu ya. Penjualannya sekian, nah itu kan. Nah, Anda beli itu, nah kalau laris gitu ya. Nah, beli 1 piece gitu ya. Diamati, nanti dimodifikasi. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga Anda nanti berkembang terus gitu ya. Oke? Cukup? Ya, terima kasih pokoknya Mbak Habibah. Sudah mau mulai.